Hai, welcome to Hashtag Orang Dalam. Di program kali ini tentunya kita akan mengetahui informasi tentang perusahaan yang tentunya datang dari orang dalam. Dan langsung aja kita lihat inilah profil tamu kita hari ini. Check it out. Nama saya Evan, Head of Investment di Sinarmas Asset Management. Saat ini saya berusia 34 tahun dan saya telah dianugerahi satu orang putra yang berusia 4 tahun. Ya, kalau tadi kita sudah melihat profil singkatnya, kali ini orangnya sudah berada tepat di sebelah saya. Inilah Evan Lee Hadi Wijaya. Apa kabar, Pak? Baik. Pak Evan, boleh diceritain nggak sih saat ini kan sedang berada di Sinarmas Asset Management? Ya, Nah, dari awal perkuliahan sudah tertarik atau kalau boleh tahu background pendidikan kuliahnya apa nih dulu? Iya, jadi sebetulnya saya bergabung dengan Sinarmas itu di 2014 sebetulnya. Oke. Nah, kalau dari kuliah sebetulnya saya masih belum tahu spesifiknya nih akhirnya capital market. Nah, tapi saya dari awal itu memang sudah suka dengan angka. Jadi kenapa dari kuliah itu saya udah ambil jurusan seperti actual science, statistik, dan juga mathematics. Kalau dari background keluarganya sendiri, apakah memang keluarga ini aktif di bidang manajemen, keuangan, perbankan atau gimana nih, Pak? Kalau dari ayah saya itu di bidang hukum, lalu dari keluarga kebanyakan justru di kedokteran sebetulnya secara profesi. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan aset manajemen? Sebetulnya kalau dari segi industrinya, saya tuh melihat kalau aset manajemen atau capital market itu industri yang bisa dibilang sangat dynamic ya sebetulnya. Ya. Nah, di mana saya itu melihat kalau dari segi day to day-nya itu banyak sekali perubahan di kondisi-kondisi market yang dimana itu justru membuat keseharian kita jadi lebih fun sebetulnya. Oke, justru sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang fluktuatif malah menarik buat Bapak ya? Iya, betul. Wow, ini artinya bisa dibilang pekerjaan Bapak itu membutuhkan analisa setiap hari, kondisi prima setiap hari ya Pak ya? Iya, betul. Karena kalau Oke. di market itu ada quote-nya itu the only certainty in the market is uncertainty sebetulnya. Wow. Itu yang membuat menjadi seru sebetulnya. Kenapa Bapak tertarik untuk bergabung dengan Sinarmas Asset Management? Apalagi tadi sempat disebut sejak tahun 2014. Iya, betul. Jadi sebetulnya pada saat setelah saya kuliah dan lalu saya mencari kerja di Indonesia, itu sebetulnya saya melihat Sinarmas sebuah company yang menarik ya, karena secara company culture ini cukup kuat, perusahaan yang sudah berdiri dengan lama, dan juga saya melihat ada 7 pilar usaha yang menopang bisnis Sinarmas itu sebetulnya. Jadi nggak monoton satu aja. Seperti contohnya kita ada financial services seperti Sinarmas Asset Management, lalu ada juga Sinarmas Land, Pulp and Paper, Agribusiness and Food, Energy Infrastructure, Communication Technology, dan juga Healthcare. Sehingga ini secara bisnis line ini sangat diversify sekali gitu sebetulnya. Luar biasa, 7 pilar utama yang ada di semua lini kurang lebih ya Pak ya, dari semua lini-lini vital. Ini sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi nampaknya kita lebih seru lagi kalau kita sambil menikmati area di sini kali ya Pak ya. Oke, boleh. Kita jalan ke sebelah sana. Ya. Guys, kalau tadi kita sudah ada di lobi atau lebih tepatnya di bundaran yang berada di bawah, kali ini kita sudah berada di sebuah ruangan untuk atau bisa dibilang khusus untuk very important person. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah yang jadi pertanyaan nih, tugas dan role Bapak di perusahaan itu sebagai apa sih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Iya, kalau secara garis besar sebetulnya selama saya di Sinarmas itu pernah memegang 2 role mungkin yang bisa dibilang quite important ya dalam perjalanan karir saya di sini. Itu yang pertama sebagai Head of Equity Research di Sinarmas Sekuritas, lalu yang kedua yang sekarang sebagai Head of Investment di Sinarmas Asset Management. Nah, di mana keduanya ini masih dalam naungan Sinarmas Multiarta. Oke, ini ada hal yang menarik. Tadi Ko Evan sempat mengatakan Sinarmas Asset Management dan juga Sinarmas Sekuritas. Boleh diceritain nggak sih Pak sebenarnya perbedaan antara keduanya tuh apa? Iya, kalau Sinarmas Sekuritas itu lebih ke arah perusahaan perantara pedagang efek. Jadi di mana itu ada dulu saya di divisi research sebagai Head of Equity Research, itu saya lebih ke arah menganalisa perusahaan-perusahaan. Nah, di mana dari sana itu membuat semacam valuasi. Nah, kalau aset manajemen itu adalah perusahaan manajer investasi. Nah, di mana sebetulnya kalau misalkan secara hubungan, aset manajemen itu adalah klien dari sekuritas sebetulnya. Di mana sekuritas memberikan rekomendasi terhadap aset manajemen, dan tugas manajer investasi di aset manajemen itu lebih ke arah menganalisa investment opportunity yang ada, baik itu secara kuantitatif, kualitatif, risk, market timing, dan juga position sizing. Oke, gimana rasanya menjadi seorang Head of Investment di Sinarmas Asset Management? Yeah, I think it's very exciting sih. Basically kalau misalkan in simple terms, sebenarnya tugas saya itu adalah memanage
active investment team di mana itu mereka mengelola produk-produk reksadana. Oke. Baik itu yang dijual secara open end atau terbuka ke publik dan juga discrete atau itu eksklusif. Nah, yang di mana yang menjadi underlying asetnya itu adalah equity atau company stocks and shares dan juga fixed income atau company dan government debt. Oke, kalau kita bayangkan dari segi penjelasan, apalagi pekerjaannya, otomatis ini adalah pekerjaan yang cukup kompleks dan tidak mudah gitu Pak ya. Gimana caranya Bapak untuk bisa bertahan nih? Iya, I think kalau misalkan alasan kenapa bisa bertahan selama ini ya salah satunya yang menjadi motivasi terbesar adalah keluarga ya sebetulnya ya, di mana dari keluarga ada support dan juga dari segi company juga. Nah, di mana secara company culture dan juga tim yang solid itu membuat semuanya itu menjadi mudah teratasi. Anyway, Ko Evan, kalau bicara soal achievement dalam hidup, apa yang sudah pernah Bapak raih? Iya, kalau misalkan secara personal sih saya merasa bisa dibilang sangat bangga ya dapat menjadi bagian dari Sinarmas Group dan juga dipercayai untuk menjadi Head of Investment di Sinarmas Asset Management. Yeah. Nah, di mana itu untuk saya menjadi sebuah privilege tersendiri sih sebetulnya. Nah, kalau bicara soal proses perjalanan, ada nggak Pak hal yang paling Bapak tidak bisa lupakan atau Ko Evan nggak bisa lupain sama sekali dari proses perjuangan? Iya, I think kalau misalkan untuk memilih spesifik time-nya memang agak susah ya, karena basically kita melihat kalau dinamika di dunia financial market itu kan cukup bervariasi ya, di mana kita melihat kalau every day itu is a new challenge, every day is a new day sebetulnya. Nah, di mana itu cukup unik sebetulnya. Nah, kan tapi dari hal-hal itulah justru kita yang merasakan adanya sebuah kayak sesuatu yang lebih tidak membosankan gitu, bukan sekedar pekerjaan yang kita datang jam 9 sampai jam 5 lalu kita pulang, tapi setiap hari itu ada semacam challenge masing-masing sih sebenarnya. Nah, sebagai seorang Head of Investment dari Sinarmas Asset Management, ini mungkin Ko Evan punya tips dan juga trik bagaimana caranya untuk bisa berinvestasi mungkin buat yang pemula atau mungkin ya kayak Chris lah, kurang lebih kayak gitu. In general sebetulnya kalau misalkan untuk tips berinvestasi itu bisa bervariatif ya, itu rata-rata tergantung dengan profil resiko masing-masing investor dan juga jangka waktu yang diminati. Nah, tapi in general kalau misalkan kita urutkan dari segi profil resiko, itu sebetulnya kita mungkin bisa mulai dari segi reksadana sebetulnya, di mana kita bisa start dari reksadana pasar uang, lalu kita bisa move ke pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Nah, di mana untuk saham pun nanti juga ada pembagiannya lagi dari tata cara kelolanya. Ada reksadana saham yang berbasis indexing, ada juga yang mimicking, dan ada juga yang active manage. Nah, tapi saya melihatnya kalau misalkan untuk investor yang sebetulnya masih first jobber atau masih muda, sebetulnya mungkin produk-produk reksadana seperti campuran dan juga saham itu merupakan produk yang cukup menarik sih sebetulnya. Karena meskipun secara profil resiko mungkin lebih tinggi, akan tapi secara tingkat imbal hasil pun juga lebih agresif karakteristiknya. Nah, sehingga ini bisa menjadi opsi yang cukup menarik sih sebetulnya. Nah, kalau bicara soal cara atau lebih tepatnya ya, poin memulai di awalnya banget, kita sebagai pemula itu seharusnya menabung. Kalau bicara soal persentasi dari pemasukan tuh biasa berapa persen sih Pak? Idealnya, kalau dari kacamata Ko Evan? Kita selalu rekomendasi itu lebih ke arah disposable income kita yang kita nggak perlukan dalam waktu yang mendadak, itu yang kita pakai untuk investasi. Nah, lalu kalau misalkan dari segi alokasinya, sebetulnya kalau di dunia investasi itu secara rule of thumb, biasa orang itu memakai umur biasanya. Di mana umur dari investor itu dapat menjadi porsi obligasi yang dipegang. Nah, lalu nanti dikurangkan, 100% dikurangkan dengan usia tersebut, itu bisa menjadi porsi equity yang mereka pegang. Artinya semakin muda yang berinvestasi, semakin dalam tanda kutip mungkin bisa semakin besar juga ya jumlah yang diberikan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah sekarang kalau secara personal, balik lagi nih ke Ko Evan. Kalau 5 tahun dari sekarang, kita ngelihat Ko Evan pengen harapan ke depannya apa lagi? Iya, kalau sekarang kan saya sebagai Head of Investment di Sinarmas Asset Management, kita sekarang secara posisi dari total dana kelolaan kita di peringkat 7 se-Indonesia, di mana dana kelolaan kita sekarang berada di atas 30 triliun. Nah, kalau misalkan harapan saya secara personal itu lebih ke arah saya ingin bisa bersama dengan Sinarmas Asset Management ini, di mana kita melihat ke depannya kita mungkin bisa masuk ke top 5 manajer investasi di Indonesia. Luar biasa banget ya Pak ya. Itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ko Evan. Luar biasa banget, sekali lagi terima kasih Ko Evan. Sukses terus, semoga mencapai top 5-nya dalam waktu dekat dan dalam waktu yang cepat. Sampai di situ obrolan kita tentunya di episode kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episode berikutnya. So, stay tune terus di #OrangDalam. Bye-bye.